Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan. Pada video kali ini kita membahas tentang ilmu kitab, tentang alamat, jalan, dan rambu. Alamat di sini adalah tujuan kita, yaitu Allah Rabbul Alamin. Jalannya harus jelas di mana alamat itu berada. Jalannya harus lewat sini, tercepat, terbaik, dan mulus. Untuk melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang mulus atau jalan tol, itu rambu-rambunya harus presisi semua. Kalau tidak presisi, wayai tikungan, nggak ada rambu petunjuk belok, alamat nabrak. Ya. Jadi di sini karena untuk jalan umum maka dibutuhkan rambu-rambu. Beda dengan di sirkuit tanpa rambu, karena pembalapnya harus hafal. Nah, kalau di sini supirnya, pengemudinya goblok-goblok, makanya harus dipandu sama rambu-rambu. Itu kalau kita analogikan di kenyataan realitas hidup berlalu lintas. Nah, ini lalu lintasnya menuju Gusti Allah. Alamatnya jelas, neng Sidratul Muntaha. Jalannya jelas, Sirotol Mustaqim. Rambu-rambune Quran. Nah, masalahnya supirnya gak ngerti Quran. Ngoten loh pemirsa. Monggo kijolo-jolo. Oke, terima kasih. Asik ini. Makanya kemarin setelah masuk ke umum kita, karena ini belum masuk ke ritusnya sholat betul ya. Artinya ini masih mukadimah. Tapi nanti ada pembahasan bahwa setelah kita ngerti tentang kitab kita sendiri, tentang diri kita sendiri, ini ternyata ilmu termasuk salah satu. Sesungguhnya kamu itu ya bentukan ilmu, bentukan risalah itu ya dirimu itu sebetulnya. Makanya bagaimana kamu mengenali dirimu itu sehingga nanti tidak masuk ke ummul kitab itu, tidak masuk ke utul kitab itu sendiri, tidak masuk ke nasibam kitab itu sendiri, tidak masuk ke ahlul kitab itu sendiri. Kan harus hati-hati ini. Lah nek jenengan gak ngerti apa yang dimaksud dengan ummiyunal kitab, utul kitab, nasiban kitab, ternyata di Al-Qur'an semua ada kenyataannya. Setiap yang dibaca kemarin. Terus tidak tahu ahlul kitab sesungguhnya seperti apa, sampai ilmu kitab. Kan kamu akhirnya gak tahu sesungguhnya dirimu itu gitu loh. Nah, akhirnya kan kesulitan kamu nanti karena kamu melalui menuju pulang itu. Sesungguhnya kamu itu kan menuju berpulang loh. Nah itu kan kamu akan rahmatullah. Nah ya otomatis semua pasti ke sana. Siapa yang tidak akan ke sana? Alamatnya rahmatullah. Juga tidak usah takut gitu loh. Karena alamatmu ternyata rahmatullah itu, berpulang ke rahmatullah. Kan sering orang melafatkan itu, ngomongkan itu kan, orangnya sudah berpulang ke rahmatullah. Ya kalau selama dia hidup itu melingkupi namanya apa? Kemarin namanya apa yang mendapatkan apa itu, yang dua itu loh, hikmah sama karunia. Ya sesungguhnya rahmatullah itu sendiri dikemas dengan hikmah dan karunia dan hikmah. Lah itu nanti spesifik kamu orang yang diberi nikmat itu gitu loh. Sesungguhnya arahnya ke sana. Ternyata kembalinya kan tetap ke umul kitab loh. Itu sesungguhnya pemirsa. Makanya ini nanti biar jenengan tidak kebingungan. Ya alamat sekalian nanti saya buka. Sesungguhnya saya sering ngomong wis gak ngerti alamat, dalan yo ora roh, apa meneh rambu-rambu.
tapi kok ya kendel men blunas sampai sana sini, melalang buana ke sana kemari. Ya itulah kehebatannya si manusia itu. Kalau kita ngomong manusia itu luar biasa, sampai wani dadi astronot nang bulan barang kan wis hebat toh. Nah itulah makanya jenengan ini akan saya ketengahkan. Saya akan mengetengahkan sesungguhnya alamatnya Allah itu di mana, jalannya seperti apa, dan jalannya untuk siapa. Jalan Sirotol Mustaqim itu sesungguhnya jalannya siapa dan jalannya seperti apa. Itulah. Lah itu untuk siapa sesungguhnya, kan gitu pertanyaannya. Lah terus setelah itu juga ada rambu-rambu di situ gitu loh. Makanya 3 unsur ini melekat pada umul kitab yang 7 ayat itu, sehingga kalau kamu jumlahnya 10 tatarannya itu, sehingga 10 itu kesempurnaan dari angka 1 sampai 9, hadirlah 0 di situ menjadi 10. Nek istilahnya orang Jawa jangkep, namanya jangkep itu kelengkapanmu sudah clear gitu loh, nggak ada yang terselip, Sempurna. boleh Makanya bumbu ya. jangkep. Ya bumbu jangkep sempurna, jadi tidak ada yang terlewatkan. Itu sesungguhnya pemirsa ya. Nah sekarang masuk ke ayatnya, jenengan buka ayat Asyura Mas 11. Asyura ayat 11. Ya. Asyura. Ya. Asyura ayat 11. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum Fir'aun ala yattaqun. Kaum Fir'aun mereka, mengapa mereka tidak bertakwa? Apanya? Artinya Itunya apa? kaum Fir'aun ala tatak, kaum Fir'aun ala yattaqun. Artinya kaum Fir'aun, mengapa mereka tidak bertakwa? Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakumus mina anfusikum azwajan. Asy'ara 11 kan? Asyura itu namanya, bukan Asy'ara. Asyura. Kamu sudah berapa? Asyura. Ayat Asyura itu ayat ke-10. Itu surat ke-10, Mas. Maaf, Asyura itu ini biar jenengan koyo pirsa. Asyura itu surat yang ke-10. Surat 10, surat 42. Asyura ini loh, Mas. Iya, Iya, 42 ya. Ayat 4, surat Sorry. 42 ayat 42 ayat 11 ya. Ya, kalau tadi 42 ayat Asy'ara. 11. Ya. Oke. Jadi saya ulang dulu, Mas. Ya. Ini Asyura, Mas ya. Asyura kan? Ya. Berarti Asy'ara. surat ke-42 Ya. ayat 11. Hmm. Ya, surat 42 ayat 11 Asyura. Asyura beda karena sama yang tadi ya. Ya, Saya tadi Asy'ara. nyebutnya apa? Asy'ara. Oh ya udah, sorry. Ya itu betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum ajwadan
wa minal an'ami ajwaja yad'ukum fihi laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'un basir. Artinya, ini aku umur 14 tahun sudah baca ayat ini. Iya. Dulu sana. Cuman nggak mau mati. Artinya, pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri. Dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dia yang maha mendengarkan. Itu jalannya. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'am yad'ukum laisa kamitslihi syai'un. Nah, Berbeda dari itulah alamatnya. Itu alamat Allah yang sesungguhnya. Terus jenengan tak tanya mas, saat kita mulai awal podcast sampai sekarang, itu berarti kita sudah membuka portal alam apa belum? Otomatis. Apa kamu tidak sadar? Berarti kamu sakti sesungguhnya. Dan logis apa enggak ternyata membuka portal itu? Kalau enggak logis kan berarti bukan Quran. Lah rumangsane terus buka portal iki koyo sing nang fiksi-fiksi iku ta, Mas? Ya, Apa koyo nang film-film iku? Lah jenengan lho Mas, biyen nang kandungane ibu jenengan bahkan saiki wis enek ora? Kan sudah tidak ada. Lah jenengan isoi Mas mengingat itu. so Lah nek ora gawe iki kan berarti jenengan gak iso mengungkap portal itu tuh. Kan melampaui berarti jenengan janjane. sakti. Sakti apa ndak ini? Sakti. Kurang dahsyat apa ini? Pencipta. Nah, kalau tidak menggunakan Al-Quran apa bisa? Sebentar, ini harus saya bahas dulu nih jenengan ben menyadari itu. Iya, ternyata saya kemarin jenengan nyatanya wis buka pitung alam burung Mas. Ya. Dan sangat logik apa ndak itu? Lebih rasional enak diketengahkan seperti ini atau sing diangan-angan membuka portal itu jenengan melintasi. Ini kita sudah melintasi dimensi ruang dan waktu apa ndak Mas? Otomatis. Wong 55 tahun yang lampau jenengan bahasa saiki kok. Automatically. Kurang sakti piye jenengan saiki? Lah terus sing mbok karepne sakti sing piye meneh tak takoni Mas. Cling langsung melumpuk duit akeh. Ya modal pistol siji lho. Nah, itu loh Mas. Ya asik pun ndak ini. Nah, tambah kelihatan asiknya toh. Ini di Asyura. Surat ke-42 ayat 11 ini sudah dijelaskan dengan seperti itu. Bayangkan ada hewan, ada semua penciptaan langit dan bumi ini. Seluruhnya ternyata diciptakan berpasang-pasangan, Mas. Berkembang biak. Itu untuk menunjukkan bahwa di situ ada perkembangbiakan yang fungsinya dia hidup, bertumbuh kembang. Nanti pada akhirnya silih berganti. Inilah menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul maha segala-galanya. Jenengan wis ngakui nek saiki wis iso buka portal 7 alam. Nah itu loh Mas. Lah kalau ndak ngaji Quran kira-kira iso Mas buka portal 7 alam yang kemarin 55 tahun udah kamu lalui terus nanti kamu akan kemana? Itu kira-kira bisa ndak kalau tidak dengan Quran? Ilusi. Ah, ya wis lah kan jadi ilusi. Nek sekarang nyata apa ndak kenyataannya? Nyata semua. Hah? Dapat kopel tuh. Iku loh Mas asline. Sekarang baru akan muncul di sini. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Memang kalau kita tawaf itu yang paling enak langsung meripit dinding. Waktunya dan nyampe 5 menit. Iya. Selesai. Iya. Tapi kalau kita meripit dinding luar, Iya. 2 jam nggak selesai. Kalau mana lantai dulu, Hmm. kadoan toko pusat. Hmm. Karena apa? Ya kan kelihatannya jadi bias semua. Tapi kalau sudah mendekat sedekat mungkin, ya nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan.
Realitasnya kan sebesar ini. Ya. Tapi kalau kita lihat kayak gini loh, kok kayak bilah korek api. Nah, jadi loop itu dibutuhkan yang bisa autofokus. Nah, kalau sudah autofokus, ya sudah, mau dibuka mikroskop, mau diginikan kaca pembesar, selesai. Nah, itulah Quran. Loop. Ini yang di Asyura itu sesungguhnya alamat yang nanti kamu tuju, sehingga nanti kamu tahu ini wajah tuh wajah ya, itu sama dengannya adalah apapun yang kamu hadapi ternyata realitasnya itu sendiri. Kamu tak suruh ngambilkan pisau, tak contohkan ya loh mas, mas tolong ambilkan pisau, atau saya nyuruh mas tolong ambilkan tang, kayak apa tang potong apa tang kayak nguntir, tang potong mas, berarti kan yang kamu ambil wujudnya tang itu yang seperti apa nih saya ngomong tang potong? Ya, tang potong gini, yang untuk bukan motong. capil. Nah itu loh, maksudku kan yang kamu hadapi realitasnya tang itu sendiri sesuai dengan permintaan mulutku itu tuh. Nah mosok jaluk tang potong terus mbok gawakne tang tekol kira-kira sampai ditutuk apa Iya, malah apalagi dilem. pisang goreng. Cocok apa enggak itu sebetulnya? Cocok. Nah ini sebetulnya seperti itu nanti. Apalagi merek tang yang malah Nurdin itu. Nah, itu sesungguhnya jadi sebetulnya realitas itu setiap apa yang kamu hadapi sesuai dengan apa yang diomongkan itu. Apalagi Itulah nanti realitas. diminta tang dibawakan mobil tang. Nah, itu malah geger tuh, gitu loh. Terus yang kedua Mas, Al-Hadid ayat 4. Al-Hadid itu surat ke-57 ya. Apa Al-Hadid? Ayat Ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqas samawati wal ard fi sittatin ayyamin sumastawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yahlidu fil ardi wa ma yahruzu minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yahruzu fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ojo diartono liane, itu aja langsung. Itu alamatnya. Bayangkan, berarti Allah itu sesungguhnya kan tidak di mana-mana. Tetapi sesungguhnya dia berada di dirimu itu sendiri Bersama kamu. dan selalu membersamaimu, gitu loh ya. Nah, padahal kalau yang di Asyura tadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia tidak menyerupai apapun, sehingga tidak usah kamu bayang-bayangkan, Ya, karena kan memang tidak serupa, gitu loh. Gitu loh. Nah, wujud yang terpuji ada di segala ilmu dan ada buktinya. Itulah sesungguhnya realitas. Itulah. Nah, segala sesuatu yang telah kamu temui itu dengan wujudnya itu sesungguhnya terpuji enggak? Artinya terpuji itu ada kemanfaatannya itu loh, Mas. Terpuji itu ada kemanfaatan. Sudah, iki apa mbok sepelek nih wong jane kaya ngene dapurane. Tapi nyatanya juga ada gunanya toh. Maksudnya enek gunanya, enek kemanfaatannya. Namanya itu berdaya guna, tepat guna, tinggal kamu bagaimana menggunakan. Pisau podo-podo mbok cekel, tapi mbok ge mateni wong kan ya kena. Ning nek mbok ge masak, nggih ngukir kan jadinya apik. Maksudku gitu loh, Mas. Ya. Nah, itulah sesungguhnya realitasnya. Itu loh ya. Jadi jangan diterjemahkan yang macam-macam. Karena di setiap realitas yang kamu temui secara wujud, ya,
Artinya wujud itu secara value dan sosoknya itu ternyata ada kemanfaatan untuk mendampingi dalam hidupmu itu. Iya apa enggak? Itu loh. Ya. Merebus kacang pakai panci, Nah, manfaatnya biar matang, bisa enak. Jadi mangan kulitnya, kayak petek. terus sekarang menginjak ke Khof 16 Mas. Hop. Hop. Surat hop. Hop ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, alamatnya itu Mas. Berarti sesungguhnya Allah sendiri yang kamu tuju itu di mana posisinya? Mulai dari Asyura, terus Al-Hadid, sama Qof itu tadi loh Mas. Seluruhnya di kepalamu itu loh. Makanya sampai dikatakan lebih dekat dari urat lehermu. Ya, itu Mas. Karena di singgasanamu posisinya. Makanya Allah bersemayam di Arsun. Arsi itu dari kata-kata Roksun, Arsun itu loh Mas. Arsi itu kepalamu itu loh. Karena Allah bertempat di situ, makanya itu rahasia kamu jaga. Hati-hati. Karena nek rambut jogo, ya kesembarang kalian bawa omong nenek wong kan ya lucu. Nek nggak bawa omong nenek wong kan gak iso wong delok awakmu janjane. Itu loh. Karena serahasia itu, tapi sesungguhnya dekat selalu membersamaimu. Iso sirahmu mbok potol mbok tinggal ki mau kira-kira. Itu namanya kuntilanak. Sekarang tahu Mas ini ya. Alamatnya jelas seperti itu loh Mas. Berarti sesungguhnya kamu tuh menuju ke langit. Makanya diarani kok mi'raj. Sidratul Muntaha. Ya nanti di situ lah, itu nanti ada itu sebentar. Yang penting kita menjelaskan alamat dulu, jelas rambu-rambunya, jelas jalannya, itu loh Mas nanti. Jadi ini ndak duwe iki, otak udang. Wis dipastikan dipangan enak. Maksudnya dipangani wong pinter. Karena ndak duwe iki. Tapi yang duwe iki guys dipangan alot. Makanya Al-Qur'an itu kudu mbok sinau temenan. Karena aslinya ke sana arahnya. Sekarang lagi buka Fusilat 54. Fusilat 54. Fusilat. Khof tadi surat keberapa Mas? Kamu kan kenapa waktu itu? Kapal. Second J. Hadid 57. Kok tadi 16 18. Dicek aja. 16 itu kan ayatnya. Khofnya surat berapa? 18. Surat 18. Kon jenengan pinter mantek nek mari ngene Mas, karena ngerti coding 42 11 57 14 4 18 16. Kon jenengan pinter mantek dhewe iki. Itulah sesungguhnya coding pengangkaan. Fusilat. Ini sekarang apa? Fusilat. Ayat Fusilat 54. Fusilat 54.
Ibrahim. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Iki di buku Al-Materi kok. Artinya sesungguhnya itu dari kata-kata syahidun baina wa bainahum musyahadakum, Mas. Makanya Allah itu meliputi segala sesuatu. Berarti Allah itu neng dia itu, Mas Janjane. Ada di dalam roksunmu, ada di singgasanamu, tapi meliputi seluruh alam semesta. Kalau sudah seluruh berarti ada alam yang konkret apa enggak? Berarti seluruh alam itu kan semuanya. Ya. Ya. Jelas enggak alamatnya ini? Sangat jelas. Berarti kemanapun kamu bisa menghindar dari liputannya Allah apa enggak? Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kalau saya menganalogikannya begini yang paling sederhana. Karena saya ini suka main domino. Nah, ada 4 macam kartu hard clover tuh ya, 4 dari 1 as sampai king sampai apa namanya joker, dikocok semua, akhirnya nggak urut lagi, bingung, akhirnya tebak-tebak kartu semua sampai pakai namanya kartu tarot. Saking bingungnya, wah itu engkong ini. Coba kalau keluar dari pabrik urut 1, 2, 3, 4. Berhubung ada aturan main, satunya dijupuk, didelen dan dure king. Akhirnya nilainya lebih tinggi. Sakarep-karepnya sing dia peraturan. Lah Quran nggak bisa begitu. Duduk sakarepmu. Gak iso, tetap dari ayat 1 sampai surat pertama sampai 14. Umul Qur'annya Al-Fatihah. Awalnya bismillah. Bokate kocok kayak apa ya? Nasi wis apal. Gak iso diolah alik. Tapi nak domino, orang dure podo, burine. enggak bodoh. Pas dibuka, engkon, iki bakalan engkon. Makanya jangan gantungkan nasibmu di kartu tarot. Betul. Monggo Kak, jolo-jolo. Oke. Sekarang Al-Baqarah 115, Mas. Al-Baqarah 115. Fusilat tadi 41, Mas ya. Ayatnya 54 ya. Engko jenengan kok koding-koding pengangkaan iki wis pinter, Mas. Imam Al-Baqarah ayat Al-Baqarah itu surat kedua, ayatnya 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhulillah innallaha wasi'un alim. Artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Nah, itu nanti saya tadi kan sudah ngomong di ini wajah tu wajah ya. Kemarin Mas Kaji mengilustrasikan, menganalogikan, kalau kamu mengejar maka mundur sebentar. Di mana kamu menghadap, ya itulah ketemu wajahnya Allah. Artinya begini, lebih konkretnya, di saat kamu menghadapkan wajahmu, maka setiap sesuatu yang kamu hadapi adalah realitas, bentuknya apapun itu. Karena kalau yang kamu hadapi bukan realitas, kamu tidak sadar atau berarti irasional. Makanya sesuatu yang irasional, yang sesuatu lepas dari kesadaran, itu sesungguhnya bukan Allah. Feedbacknya kan begitu gitu loh Mas, maksudnya.
Lah runtutan saya mulai ayat Asyura, mengapa Asyura dulu, terus Al-Hadid, Qaf, Fusilat, terakhir dikunci dengan Al-Baqarah. Itu. Bisa channel Nur tunjuk kecerdasan. Ini kan ayat Al-Baqarah ayat 116 tadi. 115. 115. Ya. Itu saya ulang dulu aja biar menjelaskan sejelas-jelasnya. Ya. Dan milik Allah timur dan barat. Iya. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ini rukun Islam yang kelima. Pemirsa bayangkan MBS, tahu kalau saya ngomong MBS, Muhammad bin Salman, rajanya Arab Saudi, masuk ke dalam Ka'bah. Karena PDW ini mau arah kemana? Itu simbol, tapi bukan itu. Karena haji itu yang dari timur menghadap ke barat, yang barat menghadap ke timur, selatan ke utara, utara ke selatan. Ya sekedar itu. Karena masalahnya tidak pernah masuk ke dalam Ka'bah kita nih, karena rakyat jelata. Tapi MBS begitu dia masuk di dalam Ka'bah, jadi ya bingung, aku hadap endi gitu. Kono ya kena, kene. Akhirnya dia juga bingung. Iki nendi Gusti gitu. Itu. Tapi teruskan dulu. Begitu kita sudah paham, ya monggo dijolok-jolok timbangan saya salah nanti. Tapi saya paham kan? Karena ini semua sesungguhnya kan alamat itu tadi, alamat yang akan kamu tuju, kamu menuju ke Nur itu tadi. Sesungguhnya ada 5 alamatnya Allah itu, dan ternyata kelima-limanya seluruhnya di dalam dirimu sendiri. Makanya kalau kamu mau bujuki dirimu sendiri, sesungguhnya yang kamu bujuk itu siapa dan apakah kira-kira bisa. Makanya setiap kali kamu kemanapun melangkah, sesungguhnya kan kadang-kala jenengan kayaknya enggak mumpung gak enek wong, anu ayo Kang, iki gak enek wong. Lah kamu itu apa udah wong? Oh, saya dulu waktu anak-anak kalau puasa mokel kayak gitu. Tuh gak mau sopo-sopo yang ada gitu. Lah kamu apa bukan termasuk orang atau siapa-siapa Ya, itu? waktu anak-anak. Ya, pernah saya sekali melakukan itu keluar. Kok panganan enak, wis jam 4. Hari jam saja nih. Nah. Cuman manis enak. Sekarang kalau sudah ngaji ini kan lucu akhirnya. Itulah syahadatmu sendiri sesungguhnya seperti itu. Makanya mengapa kamu nanti balak sahidina itu sesungguhnya zikirmu kembali ke persaksianmu itu. Lah tasbihmu, kekhalifahanmu itu dengan berbagai macam keadaan, kamu harus merasakan semua rasa yang dari Allah itu. Nggak bisa tidak, karena itu kelengkapan untuk membuat biar hidupmu ada romantikanya. Romantika itu segala tetek bengek yang meliputi segala rasa hidupmu itu romantika. Kalau Itu katanya Farid Hamzah, romantika bercinta. Ya, itu istilahnya romantika. Itu loh. Jadi kalau sudah lengkap rasamu, karena dengan prosesmu itu, makanya namanya roman. Roman itu kan cerita sebetulnya. Ya, akhirnya itulah sebuah perjalananmu sesungguhnya ke arah sana. Ini saya baru ngomong alamatnya ya. Ternyata kamu itu menjalankan sholat itu, makanya mengapa kamu dari berdiri setelah mencium bumi sendiri kembali nanti berdiri lagi. Itulah sesungguhnya kamu menyatukan antara langit dan bumimu itu dulu. Karena awalnya sesungguhnya antara bumi dan langit itu bersatu padu, sesungguhnya itu gitu loh. Nah, selama ini dia diterangkan bagaimana dan diterjemahkan yang seperti apa, itu loh Mas, saya bingungnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau ngomong wallahu a'lam bishawab kabeh wong iso ngomong ngono Mas. Wong sampai duwe akal pikiran kok jawab wallahu a'lam bishawab. Kan berarti menafikan Allah sendiri. Syirullah. Masya Allah. Nyuwun sewu Mas, saiki awake dhewe padha duwe pikirane Mas. Nek jenengan tak terangne kaya ngene iki kira-kira piye Mas? Lebih bisa kamu terima dengan akal sehatmu apa enggak? Tinggal kita milih makan udang beneran, apa mau jadi otak udang dimakan, serah. Oh itu Itu ya. aja.
Nah itu pemirsa, jenengan kok lama-lama bisa membedakan itu pemirsa. Ini saya baru membuka alamatnya, belum jalannya, juga belum rambu-rambunya. Karena kalau itu saya buka semua, panjang ini nanti. Itu Mas ya? Ya. Nah gitu loh. Oke pemirsa, channel Nur Petunjuk Kecerdasan, yang pasti sekarang bukan alamat palsu, asli alamatnya. Di mana? Ya silakan. Saudara bertempat tinggal di mana? Kalau sekarang kita pencet Google Map, udah langsung keluar angkanya banyak tuh. Cut. 1, sekian atau 8, sekian. Nah, sekiannya itu menunjukkan ketepatan. Semakin banyak angkanya ke belakang, semakin tepat. Tapi kalau cuma 1, sekian, ya jaraknya mungkin masih 70 meter atau 700 meter. Tapi kalau sudah 1 titik, waduh, coro bom itu lubang semut aja kena. Makanya jenengan tak kayak ngerti mengapa setiap topografi itu mesti ada titik nol. Itu jenengan pikir dewe lah. Saya belum mengungkap semua. Mengapa seperti itu? Rinting ya. Sebetulnya kalau jenengan ini gawe Quran, kurang ngopo terusan ke orang mbok percaya Quran dhewe. Malah percaya karo omongane wong yang secara pembuktian kamu sendiri bingung membuktikan itu. Pemirsa, channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Pemirsa tulis di Google. Tulis Fibonacci. Maka di situ akan tersingkap sesuatu yang pemirsa belum pernah tahu. Setiap lengkungan itu adalah Fibo, dan rumus Fibo adalah rumus lengkungan yang ditemukan oleh Fibonacci. Di situ ada hitungan angka, jari, kepala, tetek, totok, itu ada angkanya semua. Ketika pemirsa membuka angka-angka itu, tetap angkanya 1 sampai 9. Ketika 0, maka berpindah step berikutnya. Tulang ini kalau sudah 1, 0, pindah ke sini. Itu namanya rumus Fibonacci. Silahkan tulis di Google, cari sendiri. Kita lanjutkan video berikutnya. Monggo ditutup dulu. Oke, terima kasih. Besok ini kan sudah saya ketengahkan alamat ya. Besok kita akan membahas jalan dan akan membahas tentang rambu-rambu itu sendiri, tapi dengan kacamata dan dengan dasar QS Quran surat yang Al-Karim Al-Azim itu pemirsa. Oke, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, ya Rob. dan mudah-mudahan kita Ya Rob. termasuk orang yang nanti bisa mewujudkan husnul khotimah itu sendiri. Saya tutup Ya Rob, amin. dengan doa buat para pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Karena kalau Ki Jolo tak suruh berdoa, dia tidak mau. Jadi saya mewakili doanya. Oke. Semoga pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan yang subscribe, like, comment, and share dalam waktu 1 kali 24 jam plus 7 menit mendapatkan sesuatu yang luar biasa, dengan catatan tahu alamatnya.